Kenapa ngambil di Bali maksud gue? Di Bali, di Lamben. Di Bali? Apa ya alasan gue? Segala macam. Buat gue yang lahir, yang mengenal naik gunung lebih dulu, terus gue kenal diving, menurut gue. Di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Holy Dive. Gue ES Erianda, scuba dive instructor dari Holy Dive, dan bareng gue sekarang paling kiri ada G-Man. Oke, kita juga bareng tamu kita nih, bintang tamu kita dari jauh, dari Depok. Dari Depok, karena sekarang kita lagi di Bogor. Ya, bersama kita dengan Bang Sandi. Halo, gue Sandi. Oke nih, langsung aja. Ya. Jadi di sesi kali ini kita akan ngadain ngolam, bro. Ngolam. Ya. Apa tuh ngolam tuh? Ngolam kita yang kedua, ngobrol tentang menyelam. Ngobrol tentang menyelam. Mantap nggak tuh? Mantep asli. Mantap ya. Ini sebenarnya sih gue tahu ngolam, cuman gue pura-pura nggak tahu aja. Biar kan ngulang artinya apaan sih ngolam? Kan lu udah nonton ya kan? Ya, udah nonton yang apa? Episode pertama ya sama Adam Hudan, sang legendaris dari Rembongan. Oh iya tuh yang ketemu Great White Shark tuh ya. Bener, Gokil tuh asli tuh. Nah, Bang Sandi, Ya, kira-kira lu udah berapa lama sih diving atau sejak kapan gitu? gua itu diving dari 2013. Wih, 2013 men, gua aja belum diving tuh. Gua baru diving 2015 nggak salah. Iya, kebetulan gua 2013 tapi gua baru license itu di 4 tahun yang lalu, berarti 2018 ya. Iya 2018 lah kayak 2018. gitu. Jadi ya, lo dulu udah diving tapi belum punya license. belum punya license. Waduh. Urakan masih. Urakan, tapi boleh ya, boleh karena lo bisa discovery scuba dive Yes. sama instructor Yap. gitu, kayak gitu. Dan gue dengar istilah apa dulu? DSD. DSD ya benar DSD. Discover Scuba Diving ya. Sama urakan diving. Urakan diving. Itu lucu tuh, ada ceritanya tuh nanti tuh. Oh gitu, nanti ya, nanti kan. Nanti tapi. Oke, kemudian udah kan 9 tahun nih. Ya. Lu ngitung nggak sih Bang, lu udah berapa log dive? Nggak banyak sih, cuman gue kayak hampir dulu tuh kayak setiap bulan sekali itu tuh nggak ngitung deh berapa, mungkin 40-an kali, 40-an ya? Iya. Tapi bro ya, guys ya, ini meskipun udah baru 40 dive, tapi kalau gue diving sama dia itu udah kayak apa ya, udah kayak nyatu banget sama air, udah ajib banget pokoknya, buoyancy Bukan main itu. Kayak gitu ya. Kayak kembali ke habitat ya. Kemudian gue mau tahu dong nih, kita nih mau tahu, kasih tahu dong ke halayak masyarakat diving, udah di mana aja sih lu diving? Gua itu diving udah di, kebetulan tuh ya, itu pertama kali gua diving itu nyemplung adalah di Papua malahan. Papua? Ya, Wajib. Paling jauh ya? paling jauh. Alhamdulillah tuh. Jadi gua- waktu itu gua ada pernah tinggal di sana. Gua nggak. Tunggu dong, lu kalau ngomong soal Papua ya lu pakai dialek Papua. Oh dong. gitu. Itu nanti tuh, itu ada ceritanya Oh, tuh, gitu lucu nanti, tuh. oke. Jadi dulu saya tuh tinggal di Papua tuh, di Jayapura. Jayapura tidak punya hiburan apa-apa ya. Baru ada tetangga yang tanya, Mas mau diving kan? Ini kan nanti. Oh, Ini kan iya. nanti kakak. Salah nih. Jangan sekarang atuh. Pertama kali diving gua itu di Papua. Papua ya? Tepatnya di Jayapura. Kemudian di mana lagi? Terus gua itu udah diving di Raja Ampat. Wih, Raja Ampat. Di Raja Ampat waktu itu. Terus juga pernah diving ya di Bali lah ya, standar Jakarta. Oke, Bali standar gawat. Enggak, maksudnya standarnya orang-orang Jakarta, orang-orang Depok ya kan, ke Bali. Gitu. Oke. Lumayan lah. Terus di mana lagi ya, daerah Pulau Seribu lah. Pulau Seribu. Iya.
mana ya, Biak waktu itu juga ya. Ini meskipun dive-nya cuma 40 tapi udah di mana-mana aja Di mana-mana ya kan. Di mana-mana kayak gitu, Ger. Oke nih, Bang Sandi. Kan dulu kan kita saling follow saling follow di Instagram. Sebenarnya. Dan yang gua tahu dulu tuh profil lo di Instagram itu lo di atas Gunung Rinjani, men. Iya. Kayak gitu. Dan pas gua lihat di feed lu juga, di feed lu itu ya lu anak gunung sebenarnya. Dan rupanya lu salah satu experience mountaineer deh. Maksudnya anak gunung yang sangat berpengalaman karena lu udah yang pakai webbing-webbingan nih. Webbing, tali, pokoknya talinya udah melilit deh. Ya kan? Nah, sekarang gua penasaran nih, Bang. Lu tuh kenapa sih lu jadi diver gitu? Alasan lu jadi diving deh. Ini panjang kan nih? Panjang. Ini yang gua bilang tadi nih, ada cerita menariknya nih masalah kenapa gua dari yang awalnya ABG. Yes. Anak banget gunung, AGB, anak gunung banget. AGB. Sampai akhirnya kok gua ke diving nih. Itu yang gue bilang tadi, ketika gua waktu itu tinggal di Jayapura. Jadi singkat cerita, gue udah melalui 1 atau 2 tahun lah pada saat itu di Jayapura. Gue bingung nih, masih belum ada mall, tempat nongkrong sedikit. Hutan banget lah ya. Nggak hutan sih, cuma ya kehidupannya kalau weekend itu gue bingung mau hiburannya ngapain. Sampai akhirnya kebetulan gue tinggal di daerah dekat komplek Marinir pada saat itu di Hamadi. Kebetulan gue waktu itu main sekitaran di Hamadi, di situ komplek Angkatan Laut. Nah, tiba-tiba nih ada om nih satu nih, dia bilang, Mas, dia bilang sama saya tuh, jadi logat nih. Jadi ingat, dia bilang, Mas mau coba diving kah? Diving kah, Om? Iyo, Mas gampang saja, datang saja, nanti saya siapkan tabung. Itu TNI bilang begitu, semangat sekali. Tapi ada di balik itu memang ada syaratnya gitu. Tapi tidak usah disebutkan gitu. Oke. Belakang layar. Iya, belakang layar itu. Itu lucu sekali. Baru Om dia bilang gini, ayo Mas, dia berangkat. Jadi hari Minggu pagi tuh tong berangkat tuh. Om siap tuh dengan perahu Johnson itu. Tong pergi, waktu itu saya ingat itu ada berempat tuh. Om 2 dan saya punya teman 1 sama saya. Jadi waktu itu misi kita tuh ngajarin saya diving sambil cari lobster buat dibakar. Nyari lobster. Tapi ini lobsternya di sana banyak ya. Banyak banget. Jadi, tiap daerah tuh beda-beda, Bro. Jadi kalau yang udah mulai dikit ya lu jangan ambil. Tapi kalau yang banyak ya sebenarnya nggak boleh juga, tapi ya boleh juga lah. Kadang-kadang karena lu bawa orang lokal kan. Yes, itu. Jadi pas waktu itu tong berangkat nih pagi-pagi nih. Tong naik Johnson tuh berempat. Ini Johnsonnya apa sih? Johnson itu perahu Panjang kah? panjang yang memakai mesin namanya mesin Johnson sebetulnya gitu. Perahu Johnson. Oke, terus lanjut. Tong ke area daerah namanya yang di bawah Skyland tuh. Kalau orang anak-anak Jayapura tuh pasti tahu tuh Skyland yang banyak kelapa-kelapa di sana, jual-jual kelapa begitu. Nah, laut di depan Skyland itu ada kapal karam, ada wreck. Kalau dulu saya sebutnya ya karena tidak tahu istilahnya, ada kapal karam di sana, kapal Amerika, di situ banyak lobster. Tong menyelam di sana. Oke, siap Om. Baru ini pertama kali saya mencoba menyelam, tong sampai nih di tempat itu tuh. Saya pakai pakaian semua lengkap itu dari BCD semua, lengkap semua. Baru saya lihat nih, Om juga pakai tuh. Baru sudah diajarkan teorinya, tarik nafasnya bagaimana. Baru saya back roll ke belakang nih. Langsung dijungkir balik ke belakang ya kan. Saya bingung tuh, bagaimana? Yang penting nafas sudah. Yang penting bisa nafas, aman. Kalau tidak bisa nafas, berarti tidak aman itu ya. Nah, saat itu Bang Sandi mulai seneng nih diving nih. Belum, waktu itu saya malah trauma. Trauma. Kenapa? Karena begitu saya nyemplung masuk ke dalam nih dengan Om namanya Om Epson tuh satu tuh. Baru Om nih, baru sudah sampai tempat
kapal tuh lihat lobster, saya lihat kiri kanan, Om Edson menghilang. Baru saya di bawah sendiri tuh. Di bawah sendiri, wih takut apa, dia bilang. Saya cuma lirik kanan, lirik kiri, pikir wah ada apa ini, ada binatang buas kah atau ada ikan hiu kah. Baru saya langsung cepat-cepat naik gitu. Ternyata Om Edson naik di atas duluan. Baru dia merasa, kenapa naik? Om kemana? Sudah kok, lanjut saja. Aduh, karena saya baru tuh takut. Ya sudah, saya ikut naik. Ada itu saya trauma mau diving lagi. Karena apa? Takut ditinggal. Oke, aja takut ditinggal. Semua orang sih Bang takut ditinggal Bang. Itu dia makanya. Itulah gua belajar dan akhirnya gua seneng di situ. Dan lo jadinya akhirnya Setiap minggu gua main ke namanya daerah Depapre ke sana. Dan itu lihat terumbu karang, lihat Nemo waktu itu. dan itu belum certified. Belum apa, certified, diver ya? belum certified, tapi lu gue udah seneng Bang. iya gue happy aja karena ketika weekend hiburan gue, jadi gue tahu nih tujuan gue adalah menyelam. Bener. Jadi Oh, lu gitu. makin betah tinggal di pub. Makin betah ya Lagi kan? Ger, tanya Ger nih, mumpung di sini nih. Nah, terus dari setelah masa-masa lu diving tanpa buat sertifikat ya. Nah, terus lu kan udah mulai serius mulai 2018 katanya tadi kan di awal. Nah, terus ngambil course-nya di mana? Dan kenapa ngambil di situ tuh? 2018 ngambil course-nya di kenapa gue baru ngambil license dan kenapa gue ngambil di situ? Iya. Yang pastinya 2018 gue sadar ternyata Taubat ya. gue taubat. Taubat dari diver urakan. Dari diver urakan yang main nyelam aja, cuman tahu teori tapi tidak bersertified. Ternyata mau nyelam di mana aja susah men, bayarnya mahal. Dan lu cuman dibatasin kayak itu ada namanya, gue ingat banget tuh di SG tuh, Discovery Dive. Apa tuh? Ya lu nyelam tapi dibatasin. Dalam lu cuman dapat sekian 12 meter. 12 meter. Dan lu kebanyakan dipegangin. Dipegangin, dipandu lagi tuh. Gua mau ke sono sini ditarikin mulu. Wah, itu enggak enak men, enggak bebas men. Sepada sampai akhirnya gua dapat informasi kalau ada buka buat license di Bali. Wah, gua seneng dong ya kan. Gimana tuh ya? Di Bali waktu itu gua di Tulamben ya? Tulamben. Itu kan ada kapal karam juga tuh. Nah, itu dia pertama Berarti kalinya. Bang Sandi ini jodoh nih ya sama kapal karam. Yoi. Jangan sampai nanti kapal Bang Sandi karam juga. Iya, jangan sampai. Kita udah sering lihat kapal karam tuh dari Papua, Biak sampai akhirnya di Tulamben kapal karam lagi. Oke. Ya kenapa ngambil di Bali maksud gue? Di Bali, di Lamben. Di Bali? Apa ya alasan gue? Menurut gue sih tempatnya enak dan kayaknya apa ya, di Bali itu pusat orang menyelam ya, banyak lah di situ kayak dive centers untuk course dan kayaknya banyak instruktur juga kan di sana. Jadi kita bebas pilih tuh mau sama siapa, banyak pilihan lah kalau ngambil license di sana. Dan ya Bali men, siapa yang nggak pengen ke Bali? Wih. Anjay. Pengen ngambil sama gue ya? Oh iya, ini kebetulan nih. Aduh. Nih Iya. Coach Ogut nih waktu itu 2018. Jadi kalau sekarang ya kan menurut Bang Sandi ini enakan mana nih? Antara hobi yang dulu naik gunung sama hobi yang sekarang-sekarang ini nih, scuba diving. Tunggu, nih sebenarnya kan masih suka naik gunung juga kan? Masih dong, kalau naik gunung masih. nggak berhenti juga Masih ya? aktif kita. Semua sih punya apa ya? Punya keenakan tersendiri ya masing-masing ya. Relatif dong ya? Relatif. Jadi ketika di gunung lu bisa nemuin ini, di laut di diving lu bisa nemuin ini yang nggak bisa lu temuin di keduanya, kecuali lu ke taman mini, taman safari, SeaWorld tuh baru lu ketemu tuh. Jadi intinya ya apa? Ya kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Enak men, dua-duanya nagih, adiktif. Kebetulan gue emang gue dari dulu pertama gue itu suka olahraga yang ya dibilang ekstrim. Dari gue dulu main BMX sampai akhirnya gue panjat tebing, terus gue ke gunung, terus gue ngelihat namanya diving tuh menurut gue ekstrim loh. Kenapa? Ketika lo bernafas tapi lo dibatasin sama tabung. Iya benar.
ketika lu Baru sadar juga gua nih. iya, Sedih juga ya. iya. Gimana cara lu manage tabung lo itu ya, sumber kehidupan pernapasan lo itu ya di situ gitu. Gimana lu bisa tenang di situ? Itu menurut gue ekstrim, men. Mantap. Jadi lo intinya lo suka semuanya ya. Suka semuanya, Diving suka, hiking suka karena dua-duanya ini termasuk olahraga ekstrim. Yes. Lo emang orangnya ekstrim banget. Ekstrim banget Oke. kan. Oke, Katanya. lanjut nih ya. Lanjut nih. Gua sekarang yang pengen nanya. Nah, karena lu masih diving dan masih hiking, Bang. Jadi apa sih yang bikin hiking itu, naik gunung itu memberikan efek atau manfaat kepada diving? Wah itu bermanfaat banget sih, karena sebelumnya gue basicnya suka naik gunung, gue suka olahraga. Ketika gue di diving tuh berasa banget, men. Kepake banget. Karena apa? Karena kalau di gunung kan kita banyak kardio ya, banyak jalan, banyak bawa tas berat-berat. Kompor. Benar-benar kita ngelatih nafas kita lah gitu olahraga. Sama halnya kayak di dalam air juga, gimana kita bisa ngolah nafas kita. Benar. Sampai ya supaya inilah ketika lo nyemplung, lo dive, lo bisa atur nafas lo jadi lo nggak terlalu boros juga. Dan menurut gue juga alat diving kan berat-berat juga. Yes, itu penting tuh. Lo gendong-gendong alat diving tuh sama aja lah, lebih berat daripada gendong keril sih menurut gua. Sebenarnya kan, iya. Tapi sayangnya alat diving bukan dipakai naik gunung. Yes, gitu. Gitu. Dan kemudian sebaliknya, Bang, gimana diving ngasih efek ke naik gunung lo? Nah itu dia, itu sangat berpengaruh banget. Kalau kata orang-orang sangat apa ya, bersinergi gitu. Halah, Berhubungan lah ya. sangat berhubungan, berkolerasi lah, itu apalah itu bahasanya ya kan. Jadi ketika lo naik gunung itu dituntut buat kayak banyak bergerak, banyak, ketika lo harus banyak berpindah. Naik gunung itu kan jalan tuh, tapi naik gunung juga kan lo akan dihadapi dengan situasi yang kadang-kadang cuaca berubah atau situasi-situasi yang kita tidak tahu sebelumnya gitu. Nah, itu kita belajari di diving. Kan? Yes, itu sangat berpengaruh ketika lu tambah belajar diving. Kenapa? Lu diving tuh harus tenang, men. Iya, Pertama, lu tenang, bisa controlling diri lu. Karena apa? Safety-nya di diving itu yang atur, yang kontrol itu ya diri lu sendiri gitu. Benar. Ketika lu nggak self controlling diri lu, ya lu resiko itu ada diri lu sendiri. Jadi ketika itu kepake banget nanti di gunung. Ketika di gunung lu bisa ngontrol diri lu, lu bisa lu harus bikin plan yes, diving, kayak gitu. turun ke berapa, ya kan? Iya. Kena arus atau kagak, ya itu sangat ini sih, sangat berefek ke. Ya teorinya begitu sih, gitu. Tapi yang gue rasain juga gitu. Jadi lu lebih tenang, mengambil keputusan tuh lebih enak aja. Terus ya lu lebih aware lah sama diri lu sendiri gitu. Terus dari kedua hobi ini, Bang, soal biaya, mahalan yang mana nih di antara keduanya? Soal biaya ya, biaya sih nggak ada jadi masalah. Anak sultan, brother. Kalau ada, kalau nggak ada ya jadi masalah banget itu. Semua perlu biaya. Lebih masalah lagi, kita nggak ada, temen ada. Ya itu tiba-tiba diajakin ya kan, kita bingung, garuk-garuk kepala ya kan. Tapi buat gua tergantung. Kalau lu naik gunungnya Everest ya mahalan Everest. Benar. Sama halnya lu kalau mau menyelam di Antartika ya itu mahal juga gitu. Tapi ya gitu. Tempat diving, tempat nyelam gitu di Indonesia menurut gua masih bisa terjangkau. Tapi kalau buat sama-sama di Indonesia kita naik gunung atau diving ya menurut gua naik gunung lu biaya segini bisa untuk 2-3 hari, tapi kalau diving lu biaya segini cuman sehari lu nyemplung. Lumayan lah, mahal lah. Nanti kalau buat di Indonesia ya mahalan diving. Diving betulan. Wah, diving. Ini kerennya Bang Sandi bisa hiking dan diving nih. Wah, emang kerjanya apa? Saya nganggur aja. Pura-pura sibuk. Nganggur aja udah bisa diving.
diving sama hiking. Ajib banget nih. Nah, kan tadi kita bahas masalah biaya kan. Lebih gampangan naik gunung atau scuba diving? Lebih gampangan naik gunung Atau scuba diving? atau scuba diving. Kalau naik gunung itu udah dari kayak kecil lo udah belajar jalan, udah belajar itu ya selama lu masih bisa jalan, menurut gue itu mudah sih. Kalau naik diving ya teknis segala macam. Buat gue yang mengenal naik gunung lebih dulu, terus gue kenal diving ya menurut gue susahan diving sih. Susahan diving. Susahan Karena diving. itu juga menurut sebagian teman gue yang dari diving juga, yang dari hiking ke diving, kata mereka ya lebih susah diving karena lu ada ujiannya juga. Dan lu buat diving lu harus punya sertifikat sebagaimana yang lu bilang tadi Bang. Kalau buat gunung kan kagak. Lu bisa naik sendiri atau naik sama temen-temen lu. Kayak gitu kali ya? Jadi betul. Gampangan mana? Diving. Gampang diving. Kok malu sih bilangnya? Gampangan naik gunung. Gampangan naik gunung. Gampangan naik gunung. Udah ngopi dong. Belum, kita bingung nih. Iya men. Ngopi dulu. Oke, tadi udah ditanya tuh mahalan mana, gampangan mana, diving atau hiking. Sekarang gue pengen lanjut ke menurut lu Bang. Ya Bang, menurut lu harus nggak sih nih anak-anak gunung di Indonesia? Kalau gue ngelakuin polling di Instagram gue di Backpacker Info, gue polling nih, banyakan mana sih anak gunung sama anak laut ya? Itu kebanyakan gunung men, kebanyakan gunung. Dan ya kebanyakan hobinya di gunung aja. Nah tapi menurut lu Bang, harus nggak sih anak-anak gunung di Indonesia itu buat nyobain diving juga? Menurut gua buat anak-anak Indonesia, anak gunung ya? Anak-anak gunung di Indonesia nih wajib sih. Wajib ya? Wajib lu cobain karena apa? Lu tinggal di Indonesia men. Keindahan itu nggak cuma di atas juga. Di bawahnya juga itu keren banget menurut gua. Ketika lu bisa bilang, Masya Allah nih bagus banget di gunung kayak begini. Tapi ketika lu naik, lu nyelam, lu juga bisa bilang, Masya Allah ini nggak pernah gue lihat di atas sana. Wih, tuh. Berarti emang keren ya? Berarti harus ya, jadi harus dong, wajib dong. Selagi lu jadi warga negara Indonesia, orang jangan kalah sama bule men. Orang bule luarnya datang jauh-jauh dari negerinya dia ke Indonesia cuma buat nikmatin itu, nikmatin gunung sama nikmatin lautnya. Itu gue inget banget tuh 2014 gue ke Labuan Bajo, gue mau diving, gue nggak ketemu namanya dive center lokal, itu isinya bule semua. Iya itu parah sih. Ini karena gini juga bro, Bang ya. Karena kan kita ada di Ring of Fire nih. Yang dimana gunung-gunungnya bagus-bagus, indah, subur-subur. Lautnya juga keren banget ya. Keren banget. Pecah banget lautnya. Pecah banget. Jadi kalau lu diving di tempat-tempat yang ada gunung apinya, itu pengalaman holy dive ya, itu emang ajib banget bawah airnya. Jadi emang ya harus lah ya. Saksi hidupnya. Iya, jadi harus lah ya. Oh iya sih, gue sih sebagai yang ya dulu bukan ya gue penikmat gunung. Ketika gue pernah lihat postingannya abang yang ini nih, buat pernah nyaranin juga diving di mana yang ada Hammersack. Oh, Hammerhead di Banda. Ya, itu Banda di Laut Banda posisinya di Pulau Serua. Itu katanya ada gunung ini ya, apinya di dalam tuh ya. Banyak gunung apinya tuh ada di Komba ada, di Banda, di Aceh. Wah itu sih pecah sih menurut gua tuh kalau kesana tuh. Naik gunung ya sebagai orang Indonesia ya naik gunung juga. Iya. Itu keren sih, keren banget. Kayak lu bisa ngeliat gunung di bawah air tuh kayak yang masih ada belubuk-belubuknya gitu. Insya Allah itu. Bubble-bubblenya. Bubble. Oke. Nah terus yang terakhir kali ya. Tunggu. Belum. Masih penasaran nih. Tapi kan nggak harus ini kan. Tadi kan lu bilang kan mahal ya diving ya. Lu bilang kan mahal diving. Tapi kan nggak harus tuh tiap bulan diving kan. Ya kan? Nggak harus tiap bulan diving atau tiap 2 bulan sekali diving kan. Karena menurut gue ya sebagai orang Indonesia ya lu cukup punya sertifikatnya aja dulu. Kemudian ya diving mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali ya kan buat
appreciate atau enjoy your country more lah, apa buat lebih tahu negara lo kayak apa ya. Itu nggak Bang? Yes, benar. Menurut gue itu license tuh penting juga tuh. Iya. Karena siapa tahu pas ada teman lo, bro, diving yuk. Ya, gue nggak punya license. Nah, Gua itu bayarin. dia. Ya, gue nggak punya license. Wah, itu bahaya, men. Gak enak lo, gak enak asli. Lu bingung mau ngapain, lu garuk-garuk lagi kan, ya kan? Jadilah divers yang berlisensi. Ya, karena apa? Murah men kemana-mana kalau itu lebih murah daripada lu nggak punya license. Seperti itu. Ambilnya di mana? Ambilnya di Holidive dong pastinya. Bisa. Oke, Ger, yang terakhir Ger, coba Ger. Apa nih pesan-pesan buat orang Indonesia, oke, agar menikmati gunung dan laut di Indonesia? Baik nabung. Yang jelas deh. Banyak nabung. Pesan-pesannya lu harus banyak nabung, terus lu pelajarin ilmunya, safety first, apapun itu yang lo lakuin semua ada risikonya, pokoknya enjoy aja selama lu belajar. Enjoy ya. Enjoy. Ya, terus banyak berdoa berarti. Banyak berdoa, minta sama Allah biar tabungan lu banyak. Ya, karena ya mau nggak mau diving ini juga bisa jadi alat tadabbur, men. Yes, Alat betul. tadabbur, lu bisa melihat kebesaran Allah ya kan, Tuhan ya kan di bawah air, men. Kalau enggak ya kapan lagi ya enggak? Ya benar, karena dari Sabang sampai Merauke lu bisa lihat gunung dan lu bisa nyemplung ke dalam lautannya di situ. Dan juga Jangan makan manta, jangan makan manta, jangan makan hiu. jangan makan hiu, Jangan makan turtle. jangan makan turtle. Wah, masih banyak men makanan enak lainnya. Benar. Pokoknya tetap sehat. Kita masih di zaman pandemi ini. Selalu perhatikan kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Oke. Sehat terus semuanya. Thank you Bang Sandi. Oke, Iya. sama-sama. Buat ngolam-ngolamnya, ngobrol tentang tentang menyelam. Oke, dari kita Holidive sekian aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga kalian enjoy video ini. Yap, Dan kemudian stay healthy and wet, keep diving. pastinya. Dari kita, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Holy die.